Hai guys, welcome back with me, Nia. Buat kalian yang mau nonton film tapi bingung kira-kira mau nonton apa, tenang aja karena di sini aku bakal ngasih rekomendasi kalian 5 film survival terbaik. Urutan kelima ada film Into the Wild. Ini adalah film tahun 2007 yang menceritakan tentang kisah seorang laki-laki yang bernama Chris, yang sebenarnya dia tuh lahir dan dibesarkan di keluarga yang berada. Ayahnya Chris itu merupakan ilmuwan yang bekerja di NASA. Tapi ternyata kesuksesan tersebut membuat kedua orang tuanya Chris itu hidup dalam kepalsuan. Hal ini membuat Chris muak dan memutuskan untuk pergi dari rumah demi menjelajahi alam. Sebenarnya kalau aku pribadi sih aku kurang suka ya sama film ini karena ini tuh agak sedikit boring gitu filmnya menurut aku. Karena ini cuman kayak jelajah ke alam-alam gitu doang sih. Jadi aku kurang suka. Jadi aku ngerasa ini film tuh kayak monoton dan kayak nggak ada bagian yang benar-benar klimaks di film ini loh. Jadi ini tuh terasa dokumenter gitu filmnya. Tapi ini tuh dari IMDb tuh ratingnya cukup tinggi yaitu 8,1. Jadi menurut aku bakal banyak yang suka sama film ini. Dan mungkin buat kalian yang jiwa-jiwa petualang akan suka sih sama film ini. Dan kalau kalian mau lihat film ini, please tolong jangan skip di 5 menit terakhir. Karena menurut aku itu bagian yang paling ngena banget gitu. Karena ini juga based on true story. Overall rate dari aku 7,2/10. Urutan keempat ada film The Martian. Ini adalah film tahun 2015 yang menceritakan tentang perjalanan sekelompok astronot yang lagi di Mars. Tapi suatu saat ada badai besar yang menghantam salah satu astronot di sana yang bernama Mark. Dan teman-temannya yang lain ngira bahwa Mark itu udah mati. Jadi teman-temannya meninggalkan Mark sendirian di planet Mars. Nonton film ini tuh aku kayak berasa vibes kayak Interstellar gitu. Soalnya sama-sama tentang luar angkasa kan. Dan yang main juga sama-sama ada Matt Damon-nya kan. Jadi kerasa kayak Interstellar aja gitu, cuman beda sih. Cuman kalau si Interstellar ini kan kayak kerasa banget nih ada dramanya antara ayah dan anak. Tapi kalau The Martian ini dia filmnya fun gitu loh. Jadi walaupun dia terdampar di Mars, tapi dia tuh pinter. Jadi dia bisa punya cara untuk bertahan hidup di sana. Ya walaupun ada part-part yang kayaknya dia hopeless kayak mati nih kayaknya saya nih gitu. Tapi overall sih rate dari aku 8/10 untuk film ini. Urutan ketiga ada film The Platform. Ini adalah film tahun 2019 asal Spanyol yang menceritakan tentang kisah seorang laki-laki untuk bertahan hidup di penjara yang bernama Goreng. Cuman ini bukan penjara kayak biasanya, ini tuh beda daripada yang lain karena di penjara ini tuh bentuknya bertingkat-tingkat, terdiri dari ratusan lantai yang setiap sebulan sekali akan di-rolling. Kalian akan berada di posisi lantai mana nih? Yang setiap satu selnya itu berisikan 2 tahanan. Dan di penjara itu tuh di setiap selnya tuh ada lubang di tengahnya itu untuk tempat platform, di mana platform itu untuk tempat ngasih makanan para tahanan yang urut dari atas dulu sampai ke lantai bawah. Cuman serunya film ini tuh karena biasanya yang lantai-lantai atas itu pada serakah, jadi ntar yang bawah-bawah tuh nggak kebagian makanan. Menurut aku ini filmnya bagus sih, kayak ini fresh aja gitu nuansanya tuh, karena kan kayak jarang ya film-film yang kayak gini ya. Dan cerita di dalamnya tuh juga bagus karena gara-gara masalah nggak dapat makan, nggak dapat keadilan istilahnya, itu orang-orang bisa jadi kanibal, bisa bunuh-bunuhan, jadi gila, pokoknya seru banget. Kalau kita lihat filmnya, pasti kan tahu kan kalau di lantai yang paling atas, lantai ke-0, itu platformnya itu menyediakan makanan-makanan mewah awalnya. Cuman gara-gara keserakahan orang-orang lantai atas, makanya tuh makin ke bawah tuh makin nggak dapet anak-anak yang lainnya. Dan banyak yang bilang juga bahwa kalau ini tuh filmnya untuk bentuk protes atau bentuk sindiran ke pemerintah Spanyol. Cuman kalau udah nonton film ini emang pasti ada beberapa part yang emang dipertanyakan sih dan emang nggak dijelasin di film ini. Apalagi endingnya kan. Cuman ini overall sih ini film yang banyak maknanya sih, yang bisa kita maknain masing-masing kayak apa. Overall rate dari aku 8/10. Film kedua ada In the Heart of the Sea. Ini adalah film tahun 2015 yang diangkat dari kisah nyata. Jadi film ini bercerita tentang sekelompok nelayan yang berburu ikan paus untuk diambil minyaknya. Tapi suatu saat ada paus yang menghantam kapal mereka sehingga kapal mereka itu terbakar, rusak sampai nggak bisa dipakai lagi. Selain di Avengers, kalian juga bisa lihat Thor dan Spider-Man di film ini nih, karena di sini juga diperankan oleh Chris Hemsworth dan Tom Holland.
Dan film ini tuh pas awal sampai tengah tuh kayak masih biasa aja, tapi begitu tengah-tengah sampai akhir ini bagus sih film. Apalagi pokoknya pas begitu si paus menghantam kapal, terus akhirnya sampai mereka harus terdampar, kelaparan, terus juga kisah persahabatan antara Chris Hemsworth sama Cillian Murphy di sini juga dapat banget feel-nya. Overall rate dari aku sih 9/10. Dan urutan pertama ada film The Revenant. Ini adalah film tahun 2015 yang lagi-lagi diangkat dari kisah nyata. Jadi film ini tuh bercerita tentang sekelompok pemburu kulit yang lagi di hutan suatu saat tuh malah diserang sama suku Indian. Jadi mereka harus kabur dan bersembunyi. Ini juga salah satu film favorit aku dan ini tuh sebenarnya mulai seru. Seru terus sih sebenarnya filmnya. Cuman part yang seru banget itu ketika si Hugh Glass atau Leonardo DiCaprio ini tuh malah diserang sama beruang di hutan itu. Jadi dia harus luka parah dan nggak memungkinkan untuk pulang atau untuk bersembunyi gitu. Nah, disinilah terjadi berbagai macam konflik dan jadi kayak tahu nih siapa yang beneran teman, siapa yang malah teman tapi bermuka dua. Dan di sini aktingnya Leonardo DiCaprio bener-bener gak diragukan lagi. Dan gak heran makanya dia dapat piala Oscar kategori Best Actor di film ini. Overall rate dari aku 9,2/10. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk rekomendasi film, series, dan fakta menarik selanjutnya. Bye-bye!